Kelihatan kan bohongnya kan? Kalau orang bohong pasti kelihatan dari mimiknya. Tolong Aisyar ya, buatkan surat warisan rumah itu kalau Abah sudah meninggal jatuh ke tangan anaknya yang kena mental itu Aisyar ya. Jangan sampai jatuh ke tangan wanita ini, dia orangnya tidak baik. Beginilah suasana setelah seluruh rangkaian acara peresmian rumah baru Abah Rastam usai. Keramaian perlahan mereda dan halaman yang tadi dipenuhi tawa kini mulai sunyi, menyisakan satu momen yang jauh lebih dalam, kebersamaan keluarga di dalam rumah. Di ruang tamu yang masih terasa baru, anak dan cucu Abah Rastam duduk berjejer di sofa panjang pemberian Aisar Khalid. Tak ada yang mengatur, namun semua seakan tahu, inilah saatnya mereka benar-benar berkumpul. Suasana hening, tak ada lagi canda, hanya tatapan yang tertunduk dan perasaan yang belum sempat tersampaikan. Sisa perdebatan yang sempat terjadi sebelumnya masih terasa di hati masing-masing. Hingga akhirnya, anak tertua Abah Rastam membuka suara. Dengan nada pelan dan terbata, ia menjelaskan alasan yang selama ini ia pendam tentang kesibukan, tekanan hidup dan tanggung jawab yang membuatnya jarang pulang. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia merasa belum mampu membahagiakan ayahnya. Permintaan maaf pun terucap, tulus, tanpa dibuat-buat. Suasana perlahan berubah. Satu persatu anggota keluarga ikut berbicara, mengungkapkan isi hati yang selama ini terpendam. Tangis mulai terdengar, namun bukan lagi karena perdebatan, melainkan karena kelegaan. Abah Rastam yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Dengan suara pelan ia mengatakan, ia tidak pernah meminta apa-apa. Ia hanya ingin anak-anaknya ingat pulang. Kalimat sederhana itu membuat semua terdiam. Beberapa menutup wajahnya, tak mampu menahan air mata. Yang lain menunduk, larut dalam rasa bersalah sekaligus syukur. Perlahan, jarak yang sempat ada mulai hilang. Tangan saling menggenggam, pelukan pun tak terhindarkan. Di sudut ruangan, Aisar Khalid hanya berdiri, menyaksikan dalam diam. Dan di tengah momen haru itu, ia tetap menunjukkan kepeduliannya, memberikan bantuan uang kepada Abah Rastam, Wina, dan keluarga yang hadir. Malam itu, di atas sofa sederhana, sebuah keluarga tak hanya duduk bersama, mereka kembali menjadi keluarga. Ini orang harus didoakan, setiap hari kalian doakan dia supaya dia sehat, dia bisa bantu banyak orang lagi. Karena menurutku ini orang benar-benar amanah. Segala rezeki yang diberi Tuhan padanya, itu memang dia salurkan kepada orang-orang yang tepat. Nah, untuk yang ini, itu berawal dari sebuah video yang sempat viral. Di video itu ada tampak seorang pria tua dan anaknya yang istimewa bernama Wina. Mereka tuh hidup memang beda dari yang lain, mereka tuh hidup di bawah garis kemiskinan. Sehingga pada saat lapar aja mereka nggak punya nasi untuk dimakan, mereka makannya daun singkong. Nah, video itu viral hingga dinotis sama Aisar Khalid ini. Gitu. Beban Abah Rastam ini jauh lebih berat daripada yang kita lihat di video aja. Karena hidup cuma berdua dengan anak yang istimewa seperti Wina. Gak ada teman, gak ada yang bantu, gak ada yang nolong, sendiri. Nah, hingga pada suatu hari Aisar Khalid betul-betul menepati janjinya untuk datang untuk menolong Abah Rastam dan Wina. Ternyata bukan cuma sekedar nolong atau memberikan materi doang, tapi Aisar punya rencana lebih besar lagi, yaitu merenovasi rumah Abah. Yang lebih keren lagi dari Aisar, dia bukan cuma setor uang aja, dia bukan cuma ngasih uang aja, tapi dia juga ikut serta dalam membangun rumah Abah. Di beberapa momen kita lihat juga ya, Aisar Khalid sholat berjamaah bersama Abah, kadang makan bareng begitu. Ini menurutku Aisar betul-betul orang yang tulus. Dia suapin Abah, dia lapin mulut Abah. Jadi banyak yang menjadikan momen tersebut sebagai momen yang mahal, yang nggak mungkin terulang lagi. Tapi kisahnya nggak siap sampai di situ aja. Di tengah renovasi rumah, tiba-tiba anak Abah Rastam yang udah lama pergi, yang udah lama ninggalin Abah, tiba-tiba balik, cuk. Balik minta maaf ke Abah, nangis-nangis. Nah, dari kejadian itu banyak juga netizen yang kurang setuju sebenarnya. Jadi selama ini kemana si anak itu kan? Ternyata saat Abah dapat banyak bantuan, rumah Abah direnovasi oleh Bang Aisar, dia nongol tuh, ujung-ujung minta maaf. Sementara publik punya pandangan lain, kemana selama ini, kemana gitu loh. Sebenarnya dari kisah Abah ini bukan cuma sekedar video orang tua yang makan daun singkong tiba-tiba viral, nggak gitu. Tapi tentang kemiskinan ekstrim yang mesti di-trigger dulu pakai video viral,
baru banyak bantuan yang datang. Di tengah keterbatasan, di tengah keistimewaan Wina, Abah tetap sayang, tetap cinta. Abah juga mengusahakan segalanya untuk Wina. Dan untuk Kaisar Khalid, kami doakan semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun abang berada, selalu bermanfaat ya bang ya. Terus banyak berbuat baik, karena banyak yang pengen jadi kayak abang. Banyak yang pengen kayak abang itu bantu orang banyak, tapi di situ tapinya. Kadang-kadang isinya itu beda bang. Bantu ya bantu, tapi ada gimana ya, kita melihat tujuan dan maksudnya itu bisa kelihatan kok bang. Yang mana yang tulus, yang mana yang tulus-tulusan gitu loh. Dan semoga abang selalu berbahagia. Amin. Kelihatan kan bohongnya kan? Kalau orang bohong pasti kelihatan dari mimiknya. Tolong Aisyar ya, buatkan surat warisan rumah itu kalau Abah sudah meninggal jatuh ke tangan anaknya yang kena mental itu Aisyar ya. Jangan sampai jatuh ke tangan wanita ini, dia orangnya tidak baik. Salam saya tak ada? Salam saya dulu. Salam Bang Ais belum. Abang belum, iya ada. Salam dulu. Oke. Peluk sikit, boleh? Peluk sikit. Oke, brother. Jaga diri ya. Doakan kamu berjaya. Oke, semangat bro. Oke. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Aman. No problem. Adik, jaga diri adik ya. Oke, semangat adik ya. Semangat ya. Terus lo. Sayang sama adik ya. Kenal abang nggak? Nama abang apa? Hah? Bang Aisar. Semangat ya. Oke, belajar bagus-bagus. Assalamualaikum. Si anak Abah Rastam inilah stres kalau orang menghadapinya ya. Kau disuruh cari solusi sama si Aisar. Hah? Ditanyain semua modal jualan, kau bilang sakit. Dah. Udah gitu ujung-ujungnya kau bilang solusinya cuma makan tidur. Hah? Kau namanya Haji Mumpung, mentang-mentang ada Aisar di situ. Kau pikir Aisar tuh bisa kau mintain duit cuma-cuma kayak gitu? Aisar tuh pura-pura aja bertanya sama kau tuh, padahal dia tahu yang sifat kau. Nah, dia cuma ngetes aja sendiri itu. Yang kau bilang lah anak kau nggak pernah makan ayam. Padahal anak kau dapat MBG. Begitu ditanya dapat MBG, katanya 1 tahun nggak dapat makan ayam. Begitu ditanya MBG, ternyata baru kemarin Senin dia udah makan ayam. Oh alah. Apa maksud lu nih? Kau bilang kau susah juga. Kau susah juga. Karena kau susah nggak bisa kau bantu orang tua kau. Padahal kau di sebelah itu. Cobalah. Adik kau juga ada yang sakit Down syndrome. Coba. Hah? Bapak kau udah tua. Udah 84 tahun. Hah? Harusnya walaupun kau bilang kau cuma makan tempe dan tahu, tapi setidaknya masih ada gizi masuk ke badan kau tuh. Masih ada protein masuk ke badan kau tuh. Ikan asin lagi kau bilang, ha? Masih ada lagi gizi masuk ke badan kau tuh. Bapak kau makan daun singkong setiap hari direbus kayak gitu aja dengan air. Sama adik kau makan berdua, rumahnya tak layak. Ya, bocor, tidur pun gak layak, kotor, berserak, berantakan. Bapak kau sampai kelaparan, makan gak makan dia, ya ampun, udah tua loh kondisi dia. Kayak ginilah aku bilang sama kau ya, kalau kau memang susah, apa salahnya kau datang ke situ, kau tengok bapak kau, tidak pun kau memberikan makan sama dia. Kau bantu apa bapak kau beres-beresin rumahnya, pantau apa yang bocor-bocor di rumahnya itu. Kau tengok kayak mana bapaknya tidurnya itu, bapakmu tidurnya itu kayak mana, adik kau tuh kayak mana, tahu rupanya kau bapak kau makan pakai denu direbus itu setiap hari, dan direbus yang cuman direbus dengan air gitu doang, dengan adik kau berdua. Tahu kau rupanya nggak tahu kau kan. Begitu ada Aisar datang kau bersalam dengan bapak kau, meminta maaf kau sama bapak kau. Patutlah bapak kau kepala sama kau. Orang kau bilang gara-gara bapak kau jual sawah nggak mau membagi kau. Bapak kau udah tua, nggak ada cari makannya lagi. Dia menghidupi anaknya yang Down syndrome itu, sementara kau nggak peduli sama bapak kau. Dari mana dia cari uang lagi? Ya udah, itulah untuk buat makan dia. Kau kan masih muda, laki kau masih muda, anak kau ada masih muda. Ya udah, kau suruh anak kau, laki kau bekerja. Udah dipertanyakan si Aisar, apa solusinya? Tak ada solusi dari kau.
Banyak kali drama kau. Wih, muaknya lah aku nengoknya. Drama kali aku. Sumpah, wih. Buat para donatur, terutama Aisar yang telah membantu Abah Rastam, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya karena sudah menyayangi Abah Rastam. Kita juga bisa lihat Aisar itu sayang banget sama Abah Rastam dan anaknya yang memang berkebutuhan khusus. Nah, buat Aisar, sekedar mengingatkan aja, anak Abah Rastam yang tiba-tiba pulang minta maaf di saat Abah Rastam sudah viral, itu jangan digubris. Apalagi dia sampai jual-jual kesedihan di depan Aisar. Jangan diperdulikan. Dia itu cuma modus, pengen rumah Abah Rastam dan pengen bantuan dari Aisar juga. Jadi cukup bantu Abah Aisar dan anaknya yang berkebutuhan khusus itu aja. Dan buat para donatur, terutama Aisar, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Tolong buat tetangga-tetangga dari Abah Rastam juga dijaga Abah Rastam. Jangan sampai anaknya itu buat ulah. Soalnya seperti yang kita tahu anaknya itu terlihat rakus, maruk banget. Setelah abahnya, bapaknya itu terkenal, viral, baru dia pulang pura-pura minta maaf. Padahal pengen rumah, pengen uang itu. Teman udah bagus banget ya, kursi-kursi udah ditata. Mantap. Ada foto-foto juga, figura, TV, kipas angin. Cantik banget ya. Kamar, nah ini tuh kamar Abah ya insya Allah ya. Itu kamar Abah pun udah nyaman banget, lemari, kasurnya tuh. Wah, foto-foto pun udah ada tuh, foto Bang Aisar. Mantap banget. Nah ini untuk kamar Wina ya tuh. Kamar Wina pun udah bagus banget ya teman-teman. Oh, pokoknya udah keren banget kamarnya Wina juga. Lemarinya udah ada. Masya Allah, nyaman ya suasananya. Abah jadi enak ya Abah di sini Abah. Tuh nanti kalau nerima tamu di sini duduk, mantap. Sambil ngopi ya Abah. Kita ngopi, kopinya ngudu deh ngudu coba-nya. Ulah, ulah ngudu tak ya nama. Tinggal asin. Masya Allah, alhamdulillah ya. Udah enak banget. Kenapa kontennya selalu ada Aisar-Aisarnya bang? Nanya baik-baik. Oke, aku jawab baik-baik dan dengarkan baik-baik. Yang pertama, aku tuh salah satu fans dari Aisar Khalid. Yang kedua, aku tuh mengidolakan Aisar Khalid. Yang ketiga, Aisar Khalid tuh suka direkomendasikan atau dikasih ide atau kita buat yang bagus-bagus atau yang menarik atau yang lagi trending, terus kita kasih tahu melalui VT, itu dia paling suka. Nah, kalau kakak ada yang menarik juga, kakak kasih tahu Aisar Khalid, tag dia malah lebih bagus ya. Oh ya, kakak nih jualan minuman ya, ya udah aku bantu juga sekalian ya. Jadi buat kalian yang mau beli Hola Drink, bisa hubungi kakak nih ya. Sehat-sehat selalu, lancar rezeki, semoga sukses, amin. Assalamualaikum.